Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Seimbang Jasmani dan Rohani, Belajar Bisnis dan Kepemimpinan. Bisnis dan leadership adalah topik yang kami pelajari ketika sekolah di Keris level 3. Belajar membuat bisnis model kanvas yang diadopsi dari Harvard University diajarkan oleh Billy Eberhard, pemilik Tricot Global dan Wealth Builder. Dalam selembar kertas kita bisa melihat gambaran bisnis kita sehingga memudahkan untuk menyusun strategi dan pengembangannya. Mengapa Billy bersedia mengajar meski dia sudah sukses? Itu sarananya untuk mengembalikan kepada masyarakat agar mencerdaskan orang lain sebagai bentuk pelayanannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan Paul Milligan, guru kami lainnya. Dia mendirikan 16 perusahaan dan bekerja sama dengan Billy membangun sekolah bisnis di Keris. Banyak orang ikut Tuhan hanya fokus pada sisi rohaninya saja, lupa kalau masih hidup di dunia. Jadi sisi jasmani tidak dikembangkan. Hidup itu harus seimbang. Di Keris kami diajarkan hidup seimbang. Everyone is not your customer, ujar Seth Godin. Ini penting. Tidak semua orang cocok menjadi konsumen kita. Produk kita seyogyanya punya kelebihan tertentu yang menjawab kebutuhan kalangan tertentu. Sehingga strategi kita tidak hanya perang harga. Harus ada niche, istilah kerennya. Segmen pasar khusus untuk jenis produk dan jasa kita. Kok bisa si Rudy sebegitu suksesnya? Padahal brand dia dengar saja aku gak pernah, komentar Ani dengan sebal. Tentu saja bukan salah brand Rudy, tetapi karena Ani bukan segmen pasar produk itu. Bahkan perusahaan Rudy sudah IPO. Rudy menyasar sasaran yang jelas. Hasilnya dia sangat sukses. Bahkan sekarang merambah ke berbagai bisnis lainnya. Hidup itu butuh strategi. Tidak usah gebiar-gebiar, tapi hasilnya jelas. Karenanya belajar itu wajib. Jangan hanya bisa iri hati dengan kesuksesan orang lain, tetapi justru dengan rendah hati kita belajar strategi kesuksesannya. Kesuksesan itu menular jika kita bersedia belajar dan mempraktekannya. Buku Blue Ocean Strategy yang ditulis oleh W. Chan Kim dan Rini Mauborn mengupas studi terhadap 150 langkah strategi yang berlangsung selama lebih dari 100 tahun di 30 industri. Kedua penulis ini menunjukkan bahwa kesuksesan yang langgeng tidak datang dengan memerangi pesaing, tetapi caranya dengan menciptakan Blue Ocean alias samudra biru, ruang pasar baru yang belum dimanfaatkan, lalu dimatangkan agar bertumbuh, menjawab kebutuhan yang belum dipenuhi oleh perusahaan lain. Ada anugerah dan hikmat Tuhan agar kita bisa berada di tempat yang tepat, menjadi orang yang tepat pada saat yang tepat, dan paham strategi yang tepat
untuk menjadikan kita berhasil. Itu hanya Tuhan yang bisa mengaturnya. Perkenanan Tuhan atas kita. Tetapi ada sisi lain, sisi praktis yang harus kita kerjakan agar perusahaan serta bisnis kita berhasil. Produk yang bagus, yang menjawab kebutuhan tertentu, niche, strategi marketing yang mumpuni, pelayanan yang baik, serta pelaksanaan yang terkontrol. Keberhasilan tidak jatuh dari langit. Belajar mengembangkan diri serta mengikuti perubahan zaman dalam berbisnis itu wajib. Yang rohani dan jasmani wajib berjalan beriringan. Hiduplah seimbang berdasarkan kebenaran Allah. Banyak orang salah paham, mengira orang yang menerima mujizat itu orang yang hebat, yang sangat rohani. Itu salah. Mujizat itu Tuhan terpaksa melanggar hukum alam demi menolong kita. Bensin habis tapi mobil tetap bisa berjalan. Itu mujizat. Yang Tuhan mau kita hidup dalam berkat. Bensin habis, kita punya cukup uang untuk membelinya. Itu hidup dalam berkat. Artinya, kita dengan bijak hidup mengikuti hukum alam agar kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelimpahan dalam berbagai perbuatan baik. Kita bisa terus bergantung kepada Tuhan dan melibatkannya di dalam setiap aspek kehidupan kita dengan cara kita mengerjakan bagian praktis natural kehidupan dengan sangat baik pula. Ini menjadi kesaksian dan demonstrasi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengalami kemurahan, kebaikan, perkenanan, serta percepatan karena Tuhan. Kelihatannya kita mengerjakannya secara natural, tapi hasilnya supernatural karena Allah. Keren ya? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.